hadapan kami 8 perwakilan dari 84 warga desa Labulewa dan Ulu Pulu, dan bersama kami tim kuasa hukum dari kantor hukum Aristonya Roseda and Partner, rekan saya Tarsisius Pasogara Deru dan rekan saya Ferdinando Sabu. Bapak, hari ini kami dari warga desa Labulewa, 84 warga desa Labulewa dan desa Ulu Pulu yang terkena dampak pembangunan Waduk Bayi Lambung, kami memberikan sikap tegas bahwa stop pembangunan bendungan Bayi Lambung, bayar dulu hak ganti rugi 84 warga desa Labulewa dan Ulu Pulu. Oleh karena warga 84 warga itu kelaparan karena bidang-bidang lahan-lahan pembebasan ganti rugi tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan saat ini. Namun hak pembayaran ganti rugi belum bisa dibayarkan. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa 84 warga desa Labulewa, desa Ulu Pulu sejak tahun 2021 telah ditetapkan sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi sebagaimana surat validasi pemberian ganti rugi dalam bentuk uang yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR CQ Kakan Pertanian Kabupaten Nagekeo tanggal 17 Juni 2022. Dan penerbitan surat validasi tersebut seharusnya sudah telah mendapatkan kwitansi sebagai validasi untuk ditunjukkan pada saat pembayaran ganti rugi. Kemudian, surat validasi tersebut juga diikuti dengan penetapan daftar nominatif penerima ganti rugi, yang mana juga adalah 84 warga Lambo dan Ulu Pulu. Dalam perjalanan, setelah proses pengadaan tanah dari identifikasi, inventarisasi, validasi, penetapan daftar nominatif maupun penerbitan kwitansi sebagai ujung dari pembayaran, ujung dari pengadaan tanah, ketika mau melakukan eksekusi pembayaran, tiba-tiba datanglah gugatan dari para penggugat, yang mana 3 gugatan itu sudah diregister dalam perkara nomor 21, 22, dan 23. Namun ketika gugatan itu berlangsung di pengadilan, ternyata pengadilan memutuskan bahwa sengketa ini bukan berkaitan dengan sengketa kepemilikan, tetapi sengketa berkaitan dengan sengketa administrasi, yang mana para penggugat mengujikan tindakan administrasi panitia pengadaan tanah berkaitan dengan pendataan, inventarisasi, dan identifikasi, yang mana itu adalah menjadi sebuah keputusan tun yang bukan menjadi kewenangan Badan Peradilan Umum, tetapi Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, perkara itu bergulir sampai di Pengadilan Tinggi, sampai di Mahkamah Agung dengan amar putus yang sama, yaitu menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara akuo karena menjadi yurisdiksi Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Maka oleh karena itu, terhadap putusan tersebut kami coba berkoordinasi dengan pihak BPN untuk menanyakan bagaimana tidak lanjut atas perkembangan putusan tersebut. Namun BPN tidak bergeming, hanya alasan-alasan teknis yang justru tidak memberikan kepastian terhadap hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, dalam perjalanan waktu setelah diputus tahun 2023, kemudian di penghujung putus tahun Maret 2024, kemudian di penghujung tahun 2024 penggugat mengajukan gugatan lagi di Desember 2024 dengan nomor register perkara 25, 26, dan 27. Namun dalam perjalanan ketika perkara itu mau masuk ke dalam proses persidangan pokok perkara, namun pihak penggugat mengajukan pencabutan gugatan, yang mana dari Januari 2025 sampai dengan hari ini 2026 tidak ada gugatan yang terbaru yang isinya terhadap 86 orang tergugat. Dalam perjalanan waktu, kami meminta kepada BPN selaku panitia pengadaan tanah, kami mendatangi BPN berulang kali untuk menanyakan kapan untuk dilakukan pembayaran ganti kerugian dari 86 warga Ulu Pulu. Namun jawaban BPN berbelit-belit, tidak memberi kepastian kapan dilakukan pembayaran hak-hak masyarakat. Kami sudah pernah melakukan audiensi dengan DPR Kabupaten Nagekeo 2 kali, dan hasilnya DPR memberikan rekomendasi kepada BPN dan BWS untuk segera melakukan pembayaran kepada 84 warga desa Labulewa dan desa Ulu Pulu. Namun sampai detik ini tidak ditindaklanjuti oleh BPN dan BWS. Kami meminta kepada BPN Nagekeo dan BWS selaku panitia pengadaan tanah segera melakukan pembayaran uang ganti kerugian kepada warga desa Labulewa dan desa Ulu Pulu yang terkatung-katung pembayaran sejak dari 2021 sampai dengan 2026. Jika BPN dan BWS tidak segera mengeksekusi pembayaran ganti kerugian warga Labulewa dalam waktu dekat, maka pertama, tidak ada jalan lain
kami warga Desa Labolewa dan Desa Ulupulu akan menghentikan, akan memblokade semua pekerjaan proyek pembangunan Waduk Lambo sampai dengan hak-hak masyarakat 84 warga Lambo Ulupulu mendapatkan pembayaran ganti kerugian tersebut. Yang kedua, kami akan mengirimkan perwakilan dari 84 warga Labolewa dan Ulupulu bersama dengan tim kuasa hukum warga Labolewa untuk menghadap Bapak Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Menteri Infrastruktur dan Pembangunan, Bapak Menteri ATR dan BPN RI, Bapak Menteri PUPR RI untuk menyampaikan bahwa ada hak-hak masyarakat sebanyak 84 warga Lambo dan Ulupulu yang diabaikan hak atas ganti kerugiannya oleh pejabat-pejabat panitia pengadaan tanah pembangunan Waduk Bayi Lambo. Kami atas nama warga terdampak 84 warga Lambo Ulupulu bersama masyarakat lainnya merasa dizalimi hak oleh pihak-pihak atau pejabat-pejabat berwenang untuk itu karena lambatnya proses pembayaran ganti rugi 86 warga Labolewa dan Ulupulu tersebut. Ini bukan lagi soal tuntutan akan nilai uang, tetapi akan hal yang esensial, yaitu soal keberlangsungan hidup 84 warga Labolewa dan Ulupulu, bagaimana mereka dapat mempertahankan hidup untuk keluarganya, namun lahan mereka sudah tidak bisa dikelola dan digarap lagi oleh mereka. Kami menagih janji panitia pengadaan tanah dan BBS serta Pemda Nagekeo sebagai dan pejabat yang berwenang untuk itu untuk segera merealisasikan pembayaran ganti kerugian laporan pada warga Lambo dan Ulupulu tersebut. Jika tidak mendapatkan kepastian itu, dalam waktu minggu ini kami akan menduduki dan kami akan memblokade proyek pembangunan bendungan Baik Lambo itu secara total. Demikian pernyataan sikap kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami tim kuasa hukum 84 warga Labolewa dan Ulupulu, tertanda tangan Aristo Yandoris Seda S.A, Ferdinand Nusabu S.A, Tarsisius Paso Karadoro S.A, dan koordinator tim Bapak Thomas Jawasina dan Kanisius Suku. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Mungkin ada rekan-rekan maupun perwakilan dari warga yang menyampaikan sedikit tambahan berkaitan dengan pernyataan sikap kami. Di Nagekeo dalam konteks urusan ini kira-kira apa yang dibahas bersama Bupati Nagekeo? Baik, dalam diskusi kami dengan Pak Bupati Nagekeo, kami sudah menyampaikan semua proses kronologis tentang apa yang dialami oleh 84 warga, baik terhadap mulai dari proses identifikasi, inventarisasi, validasi, penetapan nama penerima ganti rugi dalam daftar nominatif maupun penerimaan kwitansi, kemudian proses berperkara di pengadilan yang sudah kami hadapi sejak tahun 2022 sampai dengan 2025, yang mana Bapak Bupati menerima kami secara baik dan melakukan atensi dengan maksud agar Bupati dalam waktu dekat akan membentuk tim untuk melakukan koordinasi dengan Pakar Pertahanan BPN untuk melakukan sinergi dalam hal untuk menindaklanjuti terkait dengan hak-hak masyarakat yang belum terbayarkan tersebut. Itu yang didiskusikan tadi oleh Pak Bupati bersama dengan perwakilan dan rekan-rekan tim kuasa. Kemudian harapan daripada Bapak itu bersama tim terhadap pernyataan Bupati akan membentuk tim ini kira-kira bagaimana? Harapan kami bahwa Pak Bupati bersama dengan jajarannya secara khusus pihak-pihak yang lebih berwenang untuk itu, termasuk asisten 2 maupun Bapak Camat Asisa, Kabak Katapem, agar membentuk tim sehingga bisa mendalami apa yang menjadi keluhan masyarakat, sehingga saluran informasi itu kami sampaikan kepada Bupati adalah yang mana Pak Bupati itu adalah sebagai bapak dari warga masyarakat, yang mana sebagai bertindak untuk dan atas nama negara secara khusus di Kabupaten Nagekeo. Sehingga jika ada hak-hak masyarakat yang dilanggar, kami harus menyampaikan itu kepada Bupati sebagai pimpinan, sebagai atasannya. Dan Pak Bupati menjanjikan bahwa dia akan menjadwalkan waktu khusus bersama dengan jajarannya untuk mendiskusikan hal ini dengan Pak Kakak. Apakah itu dilakukan di Pemda Nagekeo ataupun sebaliknya akan mungkin dilakukan di sini bersama dengan Pak Kakan di kantor pertahanan BPN Nagekeo. Baik, pada hari ini juga kami dari tim kuasa hukum 84 dari masyarakat Labolewa dan Desa Ulupulu ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi juga di kantor pertahanan
Kabupaten Nasution, terutama pada siang hari ini kami berupaya untuk menemui Bapak Kakan selaku pimpinan di kantor pertanahan. Ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi kepada Bapak Kakan. Yang pertama terkait dengan pembayaran ganti kerugian terhadap 84 orang warga masyarakat Desa Labolewa dan Desa Ulubulu yang beberapa waktu kebelakang ini terlibat dalam sengketa kepemilikan lahan di Pengadilan Negeri Bejawa. Jadi terkait dengan perkara di Pengadilan Negeri Bejawa itu sudah selesai sejak tahun 2024 di bulan Maret, sudah diputus hingga Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap. Lalu kami ingin menanyakan tentang berita acara yang telah kami dapat. Di sini ada berita acara tentang realisasi pembayaran langsung uang ganti kerugian pengadaan tanah PSN proyek pembangunan Bendungan Bayi Lambo tahap 2, yang pada intinya pada hari ini Kamis sampai dengan Jumat tanggal 15 sampai dengan 16 September 2022 bertempat di Aula Hotel Pepita. Kami yang bertanda tangan, yang pertama ada Bapak Dominikus Bano Insantuan selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah, yang kedua ada Ibu Marta Maru selaku pimpinan DNI KCP Mbai, yang ketiga ada Bapak Bernard S. Malelak SH selaku PPK Pengadaan Tanah Balai Wilayah Sungai Nusra, yang pada pokoknya dalam berita acara ini telah melaksanakan penitipan uang ganti kerugian terhadap 84 warga Desa Lambo dan Ulu-Ulu yang mana terlibat dalam perkara nomor 21, 22, dan 23 pada tahun 2022 telah menitipkan uang ganti kerugian ini di Pengadilan Negeri Bejawa. Di sini tercatat kurang lebih hampir 55 pihak dan ditandatangani oleh Bapak Kakan, lalu Ibu Marta Maru dan Bapak Bernard Malelak telah melakukan uang penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Bejawa. Karena kami dari tim kuasa hukum beberapa kali coba menanyakan ke Kepala Kantor Pertanahan terkait pembayaran ganti kerugian yang tertunda, selalu mendapat jawaban bahwa uang tersebut telah dititipkan di Pengadilan Negeri Bejawa dan dilakukan konsinyasi. Maka pada siang hari ini kami ingin coba menanyakan kepada Bapak Kakan, karena setelah kami berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Bejawa, kami melayangkan surat tertanggal 15 Oktober tahun 2025. Dalam surat kedua kami perihal permohonan untuk mendapatkan penjelasan terkait konsinyasi uang ganti kerugian dalam pengadaan tanah pembangunan Bendungan Bayi Lambo dalam 3 nomor perkara, yaitu nomor 21 dan 22 dan nomor 23. Kami menanyakan yang pada pokoknya adalah apakah benar bahwa ketiga nomor perkara ini sudah dilakukan penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Bejawa. Lalu pada tanggal 19 Januari 2026 kami mendapatkan informasi jawaban secara tertulis dari Pengadilan Negeri Bejawa dengan nomor 78, nomor 79 dan nomor 80 PAN PN W26 U11 garing HK.04 garis bulan 1 garis 2026 Bejawa 19 Januari 2026 perihal jawaban atas surat permohonan penjelasan tertulis terkait konsinyasi uang ganti kerugian dalam pengadaan tanah pembangunan Bendungan Bayi Lambo dalam perkara nomor 21, 22, dan 23. Menindaklanjuti dari surat ini, kami mendapatkan kepastian dan penjelasan dari Pengadilan Negeri Bejawa bahwa menindaklanjuti surat permohonan kami dengan nomor 032 dan seterusnya tertanggal 15 Oktober tahun 2025 perihal permohonan penjelasan tertulis terkait konsinyasi uang ganti kerugian dalam pengadaan tanah pembangunan Bendungan Bayi Lambo dalam perkara nomor 21, 22, dan 23. Setelah perkara tersebut diputus pada tingkat banding, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bejawa memberikan pernyataan secara tertulis bahwa menginformasikan kepada kami berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara atau SIPT Pengadilan Negeri Bejawa dan setelah dicek melalui Register Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bejawa bahwa perkara perdata nomor 21, nomor 22, dan nomor 23 garing PDT.G garing 2022 garing PN Bejawa
tidak ditemukan adanya pihak yang mengajukan konsinyasi uang ganti kerugian dalam pengadaan tanah pembangunan bendungan Bayi Lambo. Jadi ada beberapa hal yang memang ingin kami klarifikasi ke Bapak Kakan Pertanahan Kabupaten Nagari Jawa, hanya memang hari ini beliau berhalangan. Jadi kami ingin mengklarifikasi terkait berita acara yang telah dilakukan oleh Bapak Kakan bersama dengan Ibu Kepala Bank BNI, Ibu Marta Maru, dan Bapak Beni Marelap selaku pihak dari BWS. Jadi kami ingin mengklarifikasi terhadap Pak Kakan Kabupaten Nagari Jawa. Itu dari saya. Sekian, Pak Haris, ada tambahan? Berkaitan dengan hal itu saya tambahkan sedikit di dokumen yang tadi, setelah kami cermati berkaitan dengan berita acara ini, bahwa berita acara ini dia menerangkan bahwa realisasi pembayaran yang totalnya uang ganti rugi itu 56 miliar 177.600.000 rupiah dengan rincian sebagaimana terlampau. Atas objek pengadaan tersebut dilakukan penundaan pembayaran uang ganti kerugian, yang mana di sini dilampirkan nama-nama pihak yang berhak, yaitu adalah 84 warga dari Desa Labolewa dan Duku. Namun di balik alasan penundaan tersebut, di sini disebutkan bahwa alasan penundaan karena pembayaran uang ganti rugi dibatalkan dan dilakukan penitipan ganti kerugian melalui pengadilan sesuai dengan nomor berita acara nomor 103 dan seterusnya pada tahun 2022 dan nomor PW 01.03 tahun 2022. Dari dokumen ini kami mencermati bahwa seolah-olah bahwa ada surat berita acara yang menerangkan telah terjadinya penitipan uang di pengadilan sebagaimana disebutkan di sini alasan penundaan. Ada nomor berita acaranya. Tetapi secara faktual setelah kami menelusuri di Pengadilan Negeri Jawa melalui surat kami tadi, dan jawaban dari Pengadilan Negeri Jawa secara gamblang menegaskan bahwa tidak ada satupun penitipan uang ganti kerugian dari sengketa Waduk Lampu secara khusus baik perkara 21, 22 dan 23. Menjadi pertanyaan bagi kami, di mana sebenarnya uang itu 56 miliar tersebut? Apakah ada di bank? Lalu kalau ada di bank itu bunganya sekian tahun dari 2021 sampai 2022 itu, bunga itu menjadi hak siapa? Hak negara atau bukan? Ataukah uangnya ada di mana? Ini menjadi pertanyaan buat kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan rekan-rekan media. Ini sebenarnya yang ingin kami dalami dari Pak Kakan. Namun karena Pak Kakan hari ini ada kegiatan di Sidaksan di Jawa, kami tidak bisa menemui dan kami akan menjadwalkan ulang untuk menemui beliau ini untuk mengkonfirmasi tentang beberapa hal. Demikian saja Harapan bisa disampaikan kepada Pak Kakan ya. terkait dengan perkara ini. Berkaitan dengan perkara ini, kami akan meminta kepada Pak Kakan untuk segera berkoordinasi dengan BWS, mempelajari semua perkara yang sudah kami hadapi tersebut, bagaimana berkaitan dengan kepastian akan hak-hak mereka, berkaitan dengan pemenuhan hak-hak mereka. Karena Undang-Undang Pengadaan Tanah sudah sangat jelas mengatur bahwa dalam tempo 12 hari ada orang yang menuntut bidang tanah itu bahwa miliknya. Jika dia tidak mengajukan gugatan, tidak mengajukan permohonan mediasi dalam tempo 14 hari, hak menuntutnya menjadi hapus. Itu jelas di PP nomor 39 tahun 2023 di pasal 94 huruf A ayat 6. Di situ tegas dinyatakan. Sehingga dengan demikian beberapa payung hukum itu, Umbrella Act itu bisa menjadi rujukan buat panitia pengadaan tanah supaya segera dilakukan pembayaran kepada warga Waduk Lambo itu tadi. Jangan sampai ada orang yang menuntut orang lain bahwa itu punya dia, lalu dibiarkan terkatung-katung. Undang-undang sudah fasilitasi itu secara jelas. Tidak ada lagi orang menuntut hak orang hanya bergantung bertahun-tahun. Dan dia dikasih waktu 12 hari, kalau tidak didaftarkan gugatan, hak menuntutnya itu menjadi hapus. Itu sangat tegas. Demikian harapan kami. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah melakukan liputan pada hari ini. Terima kasih, itu saja dari kami. Selamat sore.